Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara seminar poster paper kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang poster kami yang berjudul Review Proses Produksi Bioetanol dari Ampas Tebu. Untuk mengawalnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Kirin Satria Kelana dan rekan saya Selina Nesari dengan dosen pembimbing pertama yaitu Ibu Mala dan dosen pembimbing kedua yaitu Pak Ani. Nah, pada bagian abstrak ini dijelaskan saat ini cadangan minyak bumi semakin menipis, namun konsumsi bahan bakar semakin meningkat. Oleh karena itu, dibutuhkan bahan bakar alternatif selain minyak bumi, yaitu bioetanol. Salah satu bahan baku potensial pada proses produksi bioetanol adalah ampas tebu. Penelitian ini bertujuan mengetahui proses produksi bioetanol dari ampas tebu, serta parameter-parameter yang berperan signifikan terhadap yield dan konversi. Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah melalui review literatur berupa buku dan jurnal yang relevan dengan ruang lingkup penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan sementara di antaranya. Yang pertama yaitu proses pretreatment menggunakan campuran NaOH dan NH4OH. Yang kedua yaitu hidrolisis enzimatis optimum terjadi pada pH 5 dan temperatur 50 derajat Celcius. Kesimpulan yang ketiga yaitu parameter optimum pada proses fermentasi adalah pH 5 dan waktu 4 hari. Berikut merupakan latar belakang dari penelitian yang kami buat. Menurut data dari Kementerian SDM pada tahun 2019, konsumsi bahan bakar fosil di Indonesia semakin meningkat. Hal ini tidak sebanding dengan cadangan minyak bumi yang ada, sehingga perlu adanya impor yang terus-menerus. Jika hal tersebut dibiarkan, maka cadangan bahan bakar fosil akan semakin habis. Maka perlu adanya bahan bakar yang terbarukan atau renewable energy. Di sini kami menarikkan bioetanol sebagai bahan bakar terbarukan. Bioetanol dapat dibuat dari sumber bahan baku nabati lokal. Sumber nabati lokal yang kami gunakan yaitu berupa ampas tebu. Kami menggunakan ampas tebu karena Indonesia merupakan salah satu penghasil tebu terbesar di Indonesia. Sedangkan potensi lokal yang kami angkat yaitu berupa ampas tebu ini berasal dari kota Jombang, di mana kota Jombang merupakan salah satu kota penghasil tebu terbesar di Jawa Timur, yaitu sebesar 46 juta ton per tahun. Itu adalah metodologi penelitian kami. Yang pertama, review kami mengambil topik proses produksi bioetanol dari ampas tebu. Yang kemudian kami mengumpulkan jurnal sesuai dengan topik proses produksi bioetanol dari ampas tebu. Lalu kami menyesuaikan jurnal dengan topik. Jika tidak sesuai, maka kami mengumpulkan jurnal lagi yang sesuai. Jika telah sesuai, kami akan mereview jurnal tersebut, yang kemudian kami akan melakukan pengumpulan data serta analisis hasil dan pembahasan review jurnal. Yang kemudian dilanjut dengan melakukan analisis metode, bahan baku, proses pretreatment, proses fermentasi, suhu, dan waktunya. Yang kemudian kami ambil hasil dan kesimpulannya, lalu kami menyusun laporan proses produksi bioetanol dari ampas tebu. Berikut hasil sementara yang kami dapatkan. Pada proses pretreatment, kami menggunakan larutan alkali yaitu NaOH dan NH4OH. Perbandingannya yaitu 1:20 dengan konsentrasi NaOH sebesar 2% dan konsentrasi NH4OH juga sebesar 2%. Maka persentase kehilangan beratnya menunjukkan yang tertinggi yaitu 60%. Jika persentase kehilangan lignin banyak, maka dihasilkan selulus yang banyak yang akan meningkatkan hasil bioetanol. Kemudian, lama waktu perendamannya yaitu sebesar 12 jam. Maka dihasilkan kadar lignin yang sangat rendah. Di sini menunjukkan kadar ligninnya sangat rendah pada waktu 12 jam. Yang kemudian kami menggunakan jumlah ampas tebu sebesar 0,6 gram sehingga menghasilkan konsentrasi glukosa yang sangat tinggi. Berikut merupakan data dari hidrolisis enzimatis. Untuk gambar pertama merupakan data dari temperatur dan pH optimum untuk melakukan hidrolisis enzimatis. Di sini temperatur yang paling optimum yaitu menggunakan 50 derajat Celcius, sedangkan untuk pH-nya menggunakan pH 5. Sedangkan menurut data pada grafik kedua merupakan perbandingan antara derajat sakarifikasi berbanding terbalik dengan laju sakarifikasi. Di mana titik temu pada kedua grafik tersebut merupakan titik awal dari pembentukan dari glukosa. Glukosa awal terbentuk pada waktu 8 jam, dan glukosa akan terus meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Karena pada grafik tersebut tidak terjadi optimum, sehingga masih bisa meningkat lagi kadar glukosanya.
Untuk diagram bata yang ketiga ini merupakan diagram dari aktivitas enzim terhadap mikroorganisme yang digunakan. Di sini aktivitas enzim yang paling tinggi yaitu dihasilkan oleh Trichoderma sp. Sedangkan untuk pada grafik keempat ini merupakan distribusi selulose. Yang paling tinggi adalah distribusi selulose yang telah dilakukan treatment sebelumnya. Selanjutnya yaitu proses fermentasi. Dari gambar ini dijelaskan pH yang optimal yaitu pH 5 dan pada hari keempat menunjukkan kadar etanol paling tinggi dengan menggunakan enzim Saccharomyces cerevisiae pada ragi roti. Pada gambar berikutnya dijelaskan pemanfaatan sisa destilasi untuk didaur ulang kurang menguntungkan karena kadar etanol hasil daur ulang sangatlah rendah. Untuk kesimpulan sementaranya yaitu yang pertama, pada proses pretreatment dengan LH dan NH4OH, semakin tinggi komposisi NH4OH dan semakin rendah konsentrasi dari NH4OH, maka akan menghasilkan hasil yang maksimum. Waktu terbaik yaitu 12 jam dengan jumlah ampas tebu yaitu sebesar 0,6 gram. Sedangkan yang kedua, pada proses hidrolisis enzimatik memiliki nilai optimum pada pH 5 dan suhu 50 derajat Celcius. Dan aktivitas enzim dengan menggunakan enzim pada Trichoderma sp. Distribusi selula sudah lebih tinggi selama proses hidrolisis enzimatik pada saat ampas tebu diberi perlakuan pretreatment. Sedangkan yang ketiga, pada proses fermentasi memiliki nilai optimum pada pH 5 dan dalam waktu 4 hari fermentasi. Hal ini sesuai dengan pada kondisi optimum pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae pada ragi roti. Manfaatan sisa destilasi untuk didaur ulang kurang menguntungkan karena kadar etanol hasil daur ulang yang sangat rendah. Rencana selanjutnya, kami akan melanjutkan review jurnal, kemudian menyusun naskah skripsi, yang kemudian kami akan melakukan publikasi ilmiah. Berikut merupakan beberapa referensi yang kami gunakan. Yang pertama, yaitu berasal dari Firoz Ahmed, yang kedua Irfan, yang ketiga Melisa Putri, dan yang keempat ada Yanjin. Sekian pemaparan poster paper dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.